Sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian harus tahu Bapak PKI di Indonesia, dia ialah Semaun. Pelaku utama PKI di Indonesia adalah DN Aidit. Sejarah awal mula berdirinya PKI pada tanggal 9 Mei tahun 1914, Hans Sniffliet mendirikan Indische Sociale Democratische Vereniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP, Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis, yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian, anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun-tahun awal pendiriannya, ISDV membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun 1948 pertama ialah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh, seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada tanggal 2 Juli tahun 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama RL Ariel Surjo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada tanggal 10 September tahun 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada tanggal 13 September tahun 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada tanggal 30 September tahun 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati.
Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 berlangsung 2 hari 1 malam, namun dampaknya cukup besar bagi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia ketika itu. Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 ialah tragedi nasional yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik, karena PKI adalah sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk. Saat itu, berbagai kebijakan yang diusulkan PKI adalah mempersenjatakan Angkatan V, buruh tani, untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, serta pembubaran Masyumi karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa PRRI. Bersemesta diterima. Pada awal Agustus tahun 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Terjadinya pemberontakan peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 PKI adalah gerakan yang pada dasarnya berlangsung selama 2 hari. Yakni tanggal 30 September kegiatan koordinasi dan persiapan, serta tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Malaysian I-Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul 3. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Piretandean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di Kasawan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal Ahana Sution. Namun putrinya menjadi korban, yakni Ade Irman Suryani serta ajudannya Letu Piretandean. Korban lain ialah Brigadir Polisi KS Tubun wafat ketika mengawal rumah Dr. Jeleimana. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI adalah menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Pemberontakan ini menjadi tragedi yang sulit untuk dilupakan karena kekejaman PKI membunuh Jenderal Indonesia yang begitu mengerikan, di mana mayatnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 PKI adalah peristiwa yang menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Kebingungan yang dirasa masyarakat Indonesia langsung direspon oleh pemerintah. Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Setelah menerima laporan serta membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. TNI berusaha menetralisasi pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya Maijen Soeharto menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas tersebut selesai dalam waktu singkat tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi, pada jam 20 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh gerakan tanggal 30 September. Beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam, Kasab Jenderal Ahana Sution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Tempat
4 pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada tanggal yang sama atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Di atasnya ditanami pohon pisang di kawasan yang dekat juga dengan Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Begitulah sejarah perjalanan PKI di Indonesia. Apabila mau mendengar selengkapnya, link ceritanya ada di deskripsi.